Hello Powers, welcome back to our podcast, Penabur Our World Podcast. Pada hari ini bersama saya Alitea. Hari ini saya mengundang Mem Dian. Halo Tea. Halo Mem, apa kabar Mem? Kabar Budian baik, Puji puji Tuhan. Tuhan. Oke Powers, gimana nih kabar kalian juga? Semoga baik-baik aja ya. Mem boleh nyapa nih Powers kita yang nonton. Hai Powers, senang sekali loh Budian bisa join di sini, diajak Tea untuk ngobrol-ngobrol, santai tapi seru. Ikutin ya. Nah, Mem Dian ini adalah guru pendidikan agama Kristen di SMP kita loh. Nah, Mem Dian di SMP udah ngajar berapa lama ya, Mem? Oke Tea, aduh kalau dibilang berapa lama, sejak Tea belum lahir. Jadi sudah memasuki 25 tahun. Wow. Nah, itu persisnya tahun 1997. Gitu loh. Kemudian ada mengajar bergabung di BPK Penabur Bandar Lampung. Itu Tea. Oh, Iya. oke, Mem. Oke, kita hari ini temanya pengambilan keputusan dan Mem Dian akan ngasih tahu kita lebih banyak informasi tentang pengambilan keputusan ini. Saya langsung ke pertanyaannya ya, Mem. Oke. Apa aja sih, Mem, strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kemampuan, kepemimpinan, dan pengetahuan keputusan yang lebih baik? Gimana ya, Mem? Oke. Sebagai manusia gitu ya Tea ya. Kadangkala kita itu bukan hanya sulit ya ngambil keputusan gitu ya, tapi dikelilingi banyak pilihan gitu ya. Jadi dikelilingi banyak pilihan-pilihan dalam hidup kita, sehingga mau nggak mau kita mesti latihan nih, latihan memilih gitu ya. Nah tadi Tea nanya strateginya gimana nih gitu ya, supaya ketika kita mengambil keputusan di dalam hidup kita bisa tepat gitu ya, bisa tepat. Nah yang pertama Tea, anak-anak remaja gitu ya, itu kan peer grupnya kuat ya. Ya, Jadi dia tuh senang banget bisa kumpul-kumpul sama teman-temannya, punya teman banyak gitu ya. Di sekolah, di gereja, di masyarakat, dimanapun juga. Nah supaya gitu ya, kita punya kesempatan latihan ngambil keputusan yang tepat, yuk kita cari teman-teman yang positifnya kuat, vibes positifnya kuat gitu positive ya. vibes. Jadi kita mesti menceburkan diri kita supaya dikelilingi oleh orang-orang yang positive thinkingnya kuat. Itu ya. Jadi pasti kan support sistemnya jadi bagus gitu ya. Karena ada ketulusan, terus nggak ada hal-hal toksik lah yang membuat kita jadi salah mengambil keputusan dalam hidup kita. Lalu yang kedua, ya kita harus mau mengubah diri kita dari hal-hal yang kurang pas, yang mungkin buruk juga, negatif juga, ke arah yang lebih baik, yang ke arah yang positif gitu ya. Terus yang paling penting nih Tea, gitu ya, kita harus bersyukur dengan setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Ya kalau kita bersyukur, bahkan ketika kita ngambil keputusannya salah gitu ya, salah pun kita bisa memaknainya ke arah yang lebih positif. Oh, aku itu ternyata kemarin itu salah gitu ya. Jadi ya dengan senyuman akhirnya kita bisa menjalani hidup kita itu ya. Poin penting itu. Yang pertama mesti dikelilingi deh dengan orang-orang yang positif vibes-nya. Gitu Tea. Oh, oke, Mem. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mem. Oke. Gimana cara perbaikin pola pikir kita, kayak negative thinking, jadi merubah sikap yang lebih positif? Gimana ya, Mem? Yang pertama kita mesti lihat diri kita itu orang yang open minded apa enggak gitu ya. Kalau ternyata enggak gitu ya, kita mesti latihan supaya kita bisa jadi orang yang tipenya open minded. Caranya gimana? Kita banyak mendengar
teman-teman kita itu kasih masukan apa gitu ya. Kita mesti banyak mendengar dulu gitu ya. Jangan buru-buru menilai orang lain. Jadi mesti open minded, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berani out of the box gitu ya. Jadi kalau misalnya nih di kelas kita lagi belajar gitu ya, lalu guru menyampaikan pertanyaan gitu ya. Kalau ternyata kita menjawab pertanyaan guru tidak sama dengan jawaban teman-teman kita, ya jangan berkecil hati gitu ya. Kalau kita berkecil hati, maka kita akan menjadi orang yang terus akhirnya mulai negative thinking nih. Ternyata aku ini nggak pas nih. Besok-besoknya udahlah, gue nggak mau diskusi, nggak mau terlibat di pembelajaran atau pertemuan-pertemuan yang membutuhkan pendapat kita gitu kan. Akhirnya kita jadi insecure, jadi negative thinking ujung-ujungnya. Lalu yang ketiga, melibatkan Tuhan. Itu yang paling penting supaya kita bisa, kalau kita sudah melibatkan Tuhan, kita akan banyak senyum gitu loh. Banyak senyum akhirnya vibes-nya positif, itu tidak negatif. Itu kan kalau kita melibatkan Tuhan, pasti kita itu akan dilimpahi ya dengan hal-hal yang baik lah, yang kita dengar tentang kebaikan Tuhan, tentang kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya akhirnya apa? Kita bisa mengubah hal-hal yang negatif dalam diri kita ke hal-hal yang positif lebih mudah gitu. Itu ya, jadi mesti out of the box, mesti open minded, mesti melibatkan Tuhan. Ya, itu teh ya. Tapi kalau misalnya nih Mem, kalau kita jawab pertanyaan dari guru salah, diketawain temen gimana Mem? Nah itu rasanya perlu sharing, ya perlu sharing dengan guru. Misalnya gurunya Memdian, mesti sharing dengan Memdian. Nah nanti Memdian sebagai orang tua yang punya otoritas besar di kelas, gitu ya, terhadap kelas dengan teman-temanmu, akan bantu nih menjembatani, bahkan membantu untuk mengembalikan hal yang kan negatif tuh kalau disorakin gitu ya, mengembalikan vibes-nya anak-anak itu ke arah yang lebih positif. Jadi di situ kan yang negatif tentu bukan Thea dong, gitu ya. Tapi teman-teman yang nggak support system. Nah itu berarti perlu dukungan dari guru. Nah guru itu Memdian. Kalau pengalaman Memdian di kelas itu mesti gitu ya. Ketika ada siswa yang mesti presentasi nih di depan kelas gitu ya, menyampaikan argumennya, pendapatnya, mesti Memdian bilang gini, gitu kan. Apapun yang disampaikan oleh teman kalian gitu ya, kita mesti terima gitu ya. Tidak boleh ada yang mengejek, tidak boleh ada yang menganggap apa yang disampaikan teman itu jelek atau tidak benar atau enggak pas. Jadi kita Memdian ajak teman-teman tuh, setiap orang yang udah selesai presentasi kasih tepuk tangan, kasih applause. Nah kalau kita kasih tepuk tangan, siapapun, nggak hanya yang lagi presentasi, Memdian yang waktu itu jadi guru sedang ngajar itu, wih rasanya kayak apa ya, sangat direspek ya, dihargai pendapatnya itu. Jadi kalau ada kendala seperti itu Thea di kelas gitu ya, ya mesti melibatkan guru yang punya otoritas lebih dari teman-teman di kelas itu untuk bisa mengembalikan gitu ya. Wah anak-anak ini aduh teman-temanku nggak support system nih gitu ya. Nah ajak guru-guru untuk bisa mengembalikan supaya menjadi siswa yang punya support system yang baik gitu. Itu sih Thea. Oke Mem, aku punya pertanyaan terakhir. Gimana cara ngatasin rasa takut untuk menghalangi kemajuan pribadi gitu Mem? Oke, tadi kembali ke tadi, anak-anak remaja itu kan peer groupnya masih kuat ya, gitu ya. Jadi menurut Memdian dengan mengenali ya, semakin punya banyak teman gitu ya, punya banyak teman, tentu teman-teman yang tadi ya vibes-nya positif ya, itu perlahan-lahan kok rasa takut kita gitu ya. Kalau kita mau diberi kepercayaan menjadi pemimpin atau apapun deh gitu,
itu dengan sendirinya perlahan-lahan akan berkurang. Karena teman-teman itu pasti kan support gitu ya. Pasti support, pasti ngasih bantuan kalau memang kita perlu dibantu. Jadi menurut Memdian yang pertama itu gitu ya. Perbanyaklah teman-teman tapi yang circle-nya positif gitu ya. Yang nggak toksik gitu ya. Mereka pasti akan menolong kita sehingga rasa takut kita itu perlahan-lahan akan berkurang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tetap open minded itu perlu. Ya, siapapun kita mesti pegang itu. Kita mesti open minded. Artinya ketika ada teman-teman yang memberi banyak masukan gitu ya, penilaian, ya kita mau terima. Kalau kita jadi orang yang open minded juga rasa takut itu perlahan-lahan itu akan berkurang. Lalu ini soal skill. Betul. Ya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi gitu ya. Kalau Thea punya teman banyak, pasti akan dengan sendirinya secara alami cara berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi itu akan terlatih gitu ya. Kan akan banyak ngomong tuh sama teman-teman kan. Akan banyak mendengarkan tuh ide-ide dari teman-teman kan. Nah, itu akan terlatih dibandingkan dengan kalau Thea nggak punya teman atau punya teman cuma satu, sohibnya cuma satu gitu ya. Siapa nih misalnya sohibnya Thea Gracia gitu ya, cuman dia aja gitu ya. Lalu Thea akan ketemu dengan teman yang lain, misalnya namanya Esther, karena nggak punya pengalaman melatih komunikasi ya, bicara dengan teman yang banyak, jadi mesti gagap gitu ya. Jadi nggak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan Esther gitu loh. Jadi ini soal skillnya nggak perlu harus wah ikut pelatihan berbicara di depan audien. Saya kira nggak perlu sampai segitunya gitu ya. Tapi dengan punya temen yang banyak, yang vibes-nya tadi positif gitu ya, skill atau kemampuan berkomunikasi Thea pasti secara alami akan terlatih. Ya memang nggak instan gitu ya Thea ya, pasti bertahap. Tapi saya yakin itu bisa banyak menolong. Itu sih Thea. Oh gitu Mem. Mem pernah nggak sih ngalamin yang kayak gini Mem? Pernah banget. Itu waktu Memdian baru selesai kuliah, masuk ke dunia kerja ya, di sekolah mengajar gitu kan. Pernah ngalamin. Nah inilah yang Mem lakukan. Jadi Mem perbanyak, Mem dekati orang-orang yang baru Mem kenal. Jadikan teman begitu loh. Nah mereka itulah yang kemudian secara alami itu kalau Memdian merasa mendorong Memdian gitu, mensupport Memdian sehingga ketakutan apapun itu ternyata perlahan-lahan hilang gitu Thea. Sama dengan kalau kita cemas, khawatir, yang kita cari pertama siapa? Tuhan kan. Nah tapi karena kaitannya dengan kehidupan kita bersama, ya pasti Tuhan ya. Nah kita wujudkan dengan yang kita cari teman-teman yang menjadi itu tadi circle kita yang mesti vibe-nya positif. Itu sih Thea. Untuk motivasi hari ini, tema hari ini apa ya Mem? Kaitannya dengan topik kita ya Thea ya. Berani jadi pemimpin gitu ya. Mulai dari diri sendiri dengan cara itu tadi. Berani mengubah hal yang negatif di dalam diri kita ke arah yang lebih positif. Itu sudah jadi pemimpin loh gitu ya. Udah jadi pemimpin. Yang semula misalnya kita ini paling susah bangun pagi gitu ya. Kan kita harus milih nih gimana berupaya supaya bisa bangun pagi. Nah ketika kita berani untuk bangun pagi gitu ya, dan berhasil, kita udah jadi pemimpin buat diri kita. Nah itu Thea. Oke Mem, aku mau ngajak Mem nih ikut tren kita. Coba ya Mem, pow pow pow. Oke. Pow pow pow. Ya, ayo 1, 2, 3. Pow pow pow. Dadah Power, sampai ketemu di episode selanjutnya.